Kita bahas eh, shock shock grip cengkraman di mobil RC Rally. Nah, sekarang apa namanya? Bahasnya bilang fisika bukan, teori bisa. Tampak kita lihat mobilnya langsung ya, nggak usah pakai mobil harus settingannya begini nggak. Nah, kita liatin fungsinya ban kalau dia mau ngegrip, gimana nggak grip, dan kenapa belakang harus grip, depan harus loose. Nah, kita liatin. Nih, ban itu, nih kita bahas bukan Jetco, bukan rally block, bukan apa-apa. Jetco ini kan over grip, over cengkramnya benar-benar cengkram banget, soalnya dia lembek, konturnya dia komponnya lembek banget, super shock. Nah, kita kalau misalnya nggak ada tekanan dari mobil, dia kita geser aja nih, geser licin tuh, geser bawahnya, tapi ini masih ada gripnya karena bannya bagus. Nah, kita geser licin. Nah, kenapa belakang harus olinya kental terus pernya lembek? Nah, gini, misalnya nih pernya keras ya, dia keras, otomatis kan keras itu nggak bakal susah buat turun ke bawah kan, jadi mobil tetap tegak belakangnya. Nah, kalau tegak jadinya apaan? Kita nggak kerasin ya, kita pegang biasa aja nih. Nah, kita geser bannya, licin kan. Gimana caranya biar nggak licin? Kita tekan nih, tekan, nah, tekan ya, tekan peri turun, ceritanya turun. Nah, kita dorong di bawahnya, dorong, grip dia tuh. Semakin tekan ban semakin grip. Nah, kalau kita nggak tekan, kita lepas tuh, geser kan. Nah, kalau kita tekan otomatis grip tuh, kita tekan yang kenceng, grip dia tuh, kita tekan, susah mau ban apa aja juga kita tekan keras nih, kita dorong, kita dorong susah karena ada tekanan dari mobil. Semakin dia berat semakin dia grip, asal pernya bener, spring per itu harus bener. Nah, kalau dia nggak neken nih, udah tuh geser, kita tekan nggak geser, pas tuh grab tuh, lepas langsung dorong, tekan dia nggak dorong. Ini teorinya. Jadi kenapa mobil harus belakang grip. Nah, kalau di depan di over grip begini, itu belok, kalau kita gyro kita gede otomatis goyang-goyang karena gyronya kan ngikut apa namanya, arahnya mobil kita belokin, otomatis kan belakang ngepot dong. Nah, gyro bergerak kan lagi saat lurusan gitu, wah mobil belum lurus nih, kita belokin sedikit tuh udah lalu goyang tuh belakang karena depannya grip, kita belok ngikut. Nah, yang belakang nggak kuat ngikutin, kayak gerbong kereta belakang, kalau kita belok langsung cepet kan pasti kelempar gerbong belakang. Kayak truk juga sama. Nah, jadi depan itu cari yang keras biar dia nggak turun begini, depan jangan sampai turun, jadi depan loose gitu tuh, depan belok masih enak gitu. Kalau depannya kental udah gitu lembek, udah turun. Kalau misalnya depannya keras udah gitu kental masih ada gripnya, kalau bisa lebih encer depan, belakang baru kental, belakang harus agak kental dinahan. Kalau kental biar nggak naik ke atas ya, biar nggak begini kalau nggak kental, kalau encer. Nah, kalau kental pasti turun, udah dinahan naiknya dikit doang. Nah, baru udah grip belakang gitu.
kalau mau nyari cengkraman mobil kok kenapa ngepot mulu sih, kok gampang ngepot karena pernya kurang lembek dan olinya kurang kental. Itu baru nih gini tuh, kita dorong aja nih, susah karena ketahan, pernya ditahan sama oli, jadi nahan. Kalau misalnya diencer pasti begini-begini tuh, akhirnya goyang-goyang tuh, kita kocok-kocok aja nih kayak nggak ada oli nih, kita goyang masih bisa tuh, akhirnya jadi gini deg 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 deg. Jadi gitu, dia nggak boleh ngocok, dia harusnya diem aja, diem. Itu oli kental sama pernya lembek, itu susah digeser kalau ditekan. Kalau dinaik udah gampang digeser, tekan dapat grip. Itu guys, semoga bermanfaat.